Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Yusuf, NPM 111701100. Saya akan membacakan makalah presentasi saya, struktur beton dan prategang. Pada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Terkadang satu atau lebih bahan aktif ditambahkan untuk menghasilkan beton dengan karakteristik tertentu seperti kemudahan pengerjaan, durabilitas, dan waktu pengerasan. Seperti substansi-substansi mirip batuan lainnya, beton memiliki kuat tekan yang tinggi dan kuat tarik yang sangat rendah. Beton prategan adalah suatu kombinasi antara beton dan baja di mana tulangan baja berfungsi menyediakan kuat tarik yang tidak dimiliki beton biasa. Rumusan masalah. Bagaimana sejarah beton prategang? Apakah itu beton prategang? Konsep dasar beton prategang, jenis-jenis struktur beton prategang, material balok post tension, metode pelaksanaan balok post tension, dan terakhir metode pembuatan. Masuk di maksud dan tujuan. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang beton prategang baik dari sejarah, pengertian perbedaan maupun cara mendesain. Bab 2, pembahasan sejarah beton prategang. Penerapan pertama dari beton prategang dimulai oleh PH Jackson dari California, Amerika Serikat. Pada tahun 1886 telah dibuat hak paten dari konstruksi beton prategang yang dipakai untuk pelat dan atap. Pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada tahun 1888, Ceodoktin dari Jerman memperoleh hak paten untuk prategang pelat beton dari kawat baja. Tetapi gaya prategang yang diterapkan dalam waktu yang singkat menjadi hilang karena rendahnya mutu dan kekuatan baja. Untuk menguasai hal tersebut oleh G.R. Steiner dari Amerika Serikat pada tahun 1908 mengusulkan dilakukan penegangan kembali. Terus dengan beton prategang dapat dibuat batang yang besar tetapi langsing. Definisi beton prategang. Definisi beton prategang menurut beberapa peraturan adalah sebagai berikut. Menurut PBI 1971, beton prategang adalah beton bertulang di mana telah ditimbulkan tegangan-tegangan intern dengan nilai dan pembagian yang sedemikian rupa hingga tegangan-tegangan akibat beton dapat dinetralkan sampai suatu taraf yang diinginkan. B. Menurut draft konsensus pedoman beton 1998, beton prategang adalah beton bertulang di mana telah diberikan tegangan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban yang bekerja. Ketiga, menurut ACI, beton prategang adalah beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan didistribusi
sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Masuk di 2.3 konsep dasar beton prategang. Di sini ada 3 konsep yang berbeda-beda yang dapat dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis sifat-sifat dasar dari beton prategang. Yang pertama adalah konsep sistem prategang untuk mengubah beton menjadi bahan yang elastis. Ini merupakan buah pemikiran Eugene Fresisnen yang menvisualisasikan bentuk prategang pada dasarnya adalah beton yang ditransformasikan dari bahan yang getas menjadi bahan yang elastis dengan memberikan tekanan desakan terlebih dahulu praktekan pada bahan tersebut. Dari konsep ini lahirlah kriteria tidak ada tegangan tarik pada beton. Selanjutnya, kelebihan dari segi teknis. Terhindarnya retak terbuka di daerah tarik sehingga beton prategang akan lebih tahan terhadap korosi. Kedap air bagus digunakan untuk proyek yang dekat dengan perairan. Ketiga, karena terbentuknya lawan lendut akibat gaya prategang sebelum beban rencana bekerja, maka lendutan akhirnya setelah beban rencana bekerja akan lebih kecil daripada beton bertulang biasa. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja di keuntungan dan kerugian beton prategang. Keuntungan beton prategang ialah pertama, terhindarnya retak terbuka di daerah beton tarik jadi lebih tahan terhadap korosi. Kedua, penampang struktur lebih kecil langsing sebab seluruh penampang dipakai secara efektif. Ketiga, ketahanan geser balok bertambah yang disebabkan oleh pengaruh prategang yang mengurangi tegangan tarik utama. Akan dibahas lebih lanjut pada tegangan geser beton prategang. Pemakaian kabel yang melengkung khususnya dalam bentuk panjang membantu mengurangi gaya geser yang timbul pada penampang tempat tumpuan. Jumlah berat baja prategang jauh lebih kecil dibandingkan dengan berat baja tulangan biasa, sehingga berkurangnya beban mati yang diterima pondasi. Biaya pemeliharaan beton prategang lebih kecil karena tidak adanya retak-retak pada kondisi beban kerja, terhindar dari bahaya korosi. Kerugiannya di sini ada 2. Yang pertama, dituntut kualitas bahan yang lebih tinggi atau pemakaian beton dan baja mutu yang lebih tinggi yang harganya lebih mahal. Kedua, dituntut keahlian dan ketelitian yang lebih tinggi. Lanjut, materialnya di sini ada 2. Beton berkualitas tinggi adalah perlu di dalam beton prategang oleh karena materialnya memberikan tahanan yang tinggi dalam tegangan tarik, geser, pengikatan, dan dukungan. Baja mutu tinggi merupakan bahan yang umum untuk menghasilkan gaya prategang dan mensuplai gaya tarik dan pada beton prategang. Yang menjadi penting juga dalam baja prategang adalah diagram tegangan regangan. Masuk di bab 3, kesimpulan atau penutup. Beton prategang cukup banyak digunakan dalam konstruksi di Indonesia karena penggunaan struktur beton prategang dinilai mempunyai banyak keuntungan antara lain: 1. Struktur lebih ringan, langsing, dan kaku. 2. Gaya prategang dengan dapat mencegah untuk mengurangi retak. Yang selanjutnya ada 3. Lintas tendon dapat diatur agar berkontribusi dalam menanam gaya lintang.
menghemat maksimum dapat dicapai pada struktur batang panjang yang akan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan struktur beton bertulang biasa dan struktur baja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.